Salam damai sejahtera bagi kita sekalian, sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di channel SDG Kalteng Soli Deo Gloria Kalimantan Tengah. Di tempat ini kita bersama belajar akan firman Tuhan. Kita dikuatkan oleh pengajarannya dan diperlengkapi untuk hidup seturut kehendak-Nya. Kami percaya setiap khotbah dan renungan yang dibagikan akan menjadi berkat, meneguhkan iman serta menuntun kita semakin dekat kepada Kristus. Mari kita bersama mempersiapkan diri agar kita boleh fokus kepada suara kebenaran firman ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ya Tuhan, tenangkanlah hati kami dari segala kesibukan dan kekhawatiran, agar setiap kata firman-Mu boleh kami dengar dengan jelas. Kami simpan di dalam hati dan kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya bukan hanya sekedar kata manusia yang terdengar, melainkan suara Roh Kudus yang meneguhkan, menghibur, serta menguatkan kami. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman saat ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-11 diberi judul bagi kita mengenai ajaran sesat. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pernahkah kita merasa bingung dengan begitu banyaknya suara di sekitar kita? Suara dari media sosial, dari orang-orang yang mengaku punya kebenaran, bahkan dari ajaran-ajaran rohani yang terdengar benar, tetapi ternyata menyesatkan. Dunia saat ini penuh dengan berita, penuh dengan ajaran, penuh dengan suara, tetapi tidak semua suara itu membawa kita kepada kebenaran yang sejati. Di tengah kebingungan itu, Rasul Paulus menuliskan surat kepada Timotius, anak rohaninya, dengan pesan yang sangat tegas. Peganglah Injil yang murni, jangan biarkan jemaat disesatkan oleh ajaran yang palsu, karena hanya Injil yang murni yang sanggup memurnikan hati kita. Mari kita merenungkan bagian dari firman melewati 1 Timotius pasalnya yang ke-1, ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-11. Bagian yang pertama dasar pelayanan, yakni kasih karunia dan harapan. Bisa kita melihat pada ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Paulus menyebut Kristus sebagai pengharapan kita. Petrus yang berjalan di atas air, selama pandangannya tertuju kepada Yesus, ia bisa berjalan di atas gelombang. Tetapi ketika ia mulai memperhatikan angin dan ombak, ia mulai tenggelam. Dan kita boleh melihat di dalam Matius pasal 14, ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-30. Sama seperti Petrus, pelayanan kita hanya kuat kalau dasar kita adalah Kristus sebagai pengharapan. Bagian yang kedua, bahayanya ajaran sesat. Kita melihat pada ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat. Di sini Paulus memperingatkan Timotius supaya menegur orang yang sibuk dengan dongeng dan silsilah. Hari ini di media sosial banyak sekali yang mengaku punya rahasia besar tentang iman Kristen. Ada yang mengatakan bahwa untuk diberkati kita harus melakukan ritual tertentu, membeli minyak atau benda khusus. Ada juga yang membesar-besarkan teori konspirasi rohani. Akhirnya jemaat jadi bingung, bukannya bertumbuh. Itu seperti seorang yang sibuk mencari resep ajaib untuk sehat. Padahal kuncinya sederhana, makan seimbang, olahraga, dan istirahat yang cukup. Kadang kita lebih suka yang heboh padahal yang sejati seringkali sederhana. Bagian yang ketiga melewati ayat yang kelima. Tujuan ajaran sejati kasih dari hati yang tulus.
Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci. Ingatlah dengan perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Kita boleh melihat di dalam Lukas pasal 10, ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-37. Ia tidak berdebat soal hukum Taurat, tidak sibuk bertanya siapa yang benar, siapa yang salah. Ia langsung bertindak dengan kasih kepada orang yang membutuhkan. Itulah bukti dari iman yang sejati. Yang keempat, bahaya menyalahgunakan hukum Taurat. Bisa kita melihat pada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9a. Ada orang yang menggunakan hukum bukan untuk menuntun, tetapi untuk meninggikan diri. Pernahkah saudara bertemu seorang yang bangga sekali karena ia merasa paling rohani? Ia menghafal ayat Alkitab, rajin beribadah, tetapi hidupnya tidak menunjukkan kasih. Ia seperti dokter yang hanya bisa menyembuhkan nama penyakit, tetapi tidak menolong pasiennya. Taurat dipakai bukan untuk menyembuhkan, melainkan hanya untuk menunjukkan kelemahan orang lain. Padahal tujuan hukum adalah membawa kita sadar bahwa kita semua butuh kasih karunia. Bagian yang kelima, ayat yang ke-9b hingga ayat yang ke-11, Injil yang mulia. Paulus menyebut Injil sebagai Injil yang mulia. Paulus sendiri adalah contoh nyata. Dahulu ia seorang penganiaya jemaat, ia merasa paling benar, paling taat hukum Taurat. Tetapi ketika ia bertemu Kristus di jalan ke Damsyik, kita boleh melihat di dalam Kisah Para Rasul 9, hidupnya kembali berubah. Injil mengubah seorang pembunuh menjadi pemberita kasih. Inilah kuasa Injil yang mulia. Pesan firman ini untuk kita hari ini. Peganglah Injil yang murni. Jangan mudah terpesona oleh ajaran yang viral, tetapi ujilah dengan firman Tuhan. Hiduplah dalam kasih, sebab ajaran sejati menghasilkan kasih dan bukan perdebatan. Sadari kebutuhan akan anugerah. Injil membuat kita rendah hati dan bukan sombong. Bapak Ibu Saudara, di tengah dunia yang penuh dengan suara, mari kita memilih untuk mendengar suara Injil yang murni. Injil yang menghasilkan kasih, kerendahan hati, dan kehidupan baru. Ingatlah bahwa ajaran sejati bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi melahirkan kasih yang nyata. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa ajaran sejati bukan soal banyaknya pengetahuan atau pandai berdebat, melainkan tentang kasih yang lahir dari hati yang murni. Kita diingatkan untuk tidak terjebak oleh ajaran yang tampak menarik tetapi justru menjauhkan kita dari Kristus. Injil yang murni akan selalu membawa kita kepada kasih, kerendahan hati, dan kehidupan baru. Mari hari ini kita mempunyai tekad menjaga Injil tetap murni dalam hati dan hidup kita, menghidupi kasih Kristus di tengah keluarga, pekerjaan, dan masyarakat, menjadi saksi nyata bahwa Injil yang mulia itu bukan hanya untuk didengar tetapi untuk dijalani. Kiranya hidup kita sungguh menjadi surat Kristus yang terbuka, dibaca dan dirasakan oleh semua orang. Di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-5 berkata, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Biarlah firman ini senantiasa tetap menuntun kita untuk bertumbuh dalam kebenaran, dan bimbinglah ajaran Kristus menjadi Injil yang murni, agar kita tidak tersesat dalam ajaran yang palsu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Tolonglah kami supaya tidak terombang-ambing oleh ajaran yang palsu, tetapi tetap berpegang pada Injil yang murni. Jadikan hidup kami saluran kasih-Mu, sehingga orang lain melihat Kristus melalui sikap dan perbuatan kami. Ampunilah kami kalau sering kali lebih suka berdebat daripada mengasihi. Kuatkanlah kami untuk menjadi saksi Injil yang sejati.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.